Halo guys, welcome to Next Generation Online Service. Puji Tuhan, Shalom guys dimanapun kalian berada. Saya percaya kalian dalam keadaan sehat, kalian diberkati Tuhan senantiasa. Tanpa terasa ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kita akan menyongsong tahun 2023. Percayalah bahwa selama tahun 2022 ini banyak hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya. Dan bahkan kadang-kadang kita kehilangan orang. Dan bahkan kadang-kadang kita mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah teman-teman, hari ini saya mengambil sebuah judul berupa pertanyaan. Kenapa? Kenapa itu adalah sebuah kata yang kadang-kadang yang buat kita bertanya-tanya, kadang-kadang buat kita sedih, dan kadang-kadang buat kita marah. Pernahkah kita bertanya, kenapa selama tahun 2022 ini saya seperti ini? Kenapa selama tahun 2022 ini saya merasa ada yang kurang? Kenapa selama tahun ini ada yang tidak beres dalam hidup saya? Teman-teman, ada sebuah cerita di luar negeri, sebuah keluarga, ya, anaknya kaya, pokoknya orang tua ini sangat kaya lah. Pada suatu ketika mereka sedang berlibur di suatu tempat, suatu villa, dan orang tua ini meninggalkan anaknya di rumah. Mereka tidak kekurangan apapun. Mereka makan, mereka minum, semua mereka punya. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Suatu kelak mereka pergi berlibur. Ya, berlibur di suatu tempat. Dan anak ini memilih untuk tinggal di rumah. Dan orang tuanya, ibunya pergi berlibur. Dan suatu ketika singkat cerita, dia mendengar dari tempat liburan dia bahwa rumah mereka mengalami yang namanya kebakaran. Dengan khawatir, dia merasa bahwa anaknya sedang ada di rumah itu. Apakah selamat atau tidak selamat? Dan dia benar-benar rasa syok dan dia rasa terpukul. Dia balik ke tempat itu dengan keadaan bahwa anaknya sudah tiada. Atau dalam tanda kutip terbakar. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa? Saya punya segalanya, tapi kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Ada sebuah cerita seorang yang sangat pintar menyelam, menguasai lautan. Tetapi pada akhirnya suatu saat dia mengalami musibah, yaitu dia diserang seekor hiu. Dan pertanyaan muncul, kenapa tidak bisa menghindar dari hal itu? Kenapa dia tidak bisa lari dari musibah itu? Teman-teman, kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan ambil dia dari hidup saya? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kok hidup saya seperti ini saja? Dan mungkin ada yang sudah mendapatkan jawabannya, tapi ada yang belum mendapatkan jawabannya. Ada yang masih mencari. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita mau belajar. Ada satu ayat, ada satu cerita di dalam Alkitab ini. Yang membuat saya bertanya-tanya kenapa gitu loh. Ayo mari kita buka di dalam Alkitab. Di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-35 dan seterusnya. Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 dan seterusnya. Itu menceritakan tentang sebuah kisah atau sebuah kejadian yang dialami oleh Yesus dan para murid-muridnya.
Dan cerita ini bukan hanya ditulis satu Alkitab saja, tetapi ditulis pada 3 kitab, yaitu Matius, Lukas, dan yang kita bacanya yaitu Markus. Dan itu bercerita tentang angin ribut diredakan. Saya baca pelan-pelan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid mereka, maksudnya murid mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai dengan penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, di dalam cerita ini bukan hanya murid saja yang ada dalam perahu itu. Bukan hanya orang biasa yang ada di perahu itu. Yesus ada di dalam perahu itu. Dan pertanyaannya, kenapa simpel? Apa itu sehingga angin ribut? Kenapa sampai angin menghardik mereka? Kadang-kadang kita bertanya dalam hidup kita, Tuhan, saya udah ikut Tuhan loh. Tapi kok jalan hidup saya begini-begini saja? Tuhan, saya udah ikut Tuhan, saya udah melayani Tuhan loh. Tapi kok saya nggak diberkati? Tuhan, saya udah melayani Engkau dengan tulus hati, tapi saya belum mendapatkan pasangan. Kadang-kadang kita bertanya seperti itu, teman-teman. Dan kadang-kadang Tuhan bilang apa? Mengapa engkau tidak percaya? Kadang-kadang hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kenapa? Kita kurang percaya. Kadang-kadang kita berjalan dengan Tuhan nih, satu arah dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita hatinya tidak sesuai dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sejajar dengan Tuhan, tapi kadang-kadang hati kita menyimpang, mendua hati. Aduh, saya khawatir nih. Besok saya makan apa? Aduh, tugas saya masih belum kelar nih. Skripsi saya masih belum selesai nih. Kadang-kadang kita percaya dengan Tuhan, tapi kadang-kadang hati kita yang paling dalam juga meragukan kuasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, teman-teman, kalian masih bertanya, Tuhan, saya udah hidup jujur loh. Tuhan, saya udah takut akan Engkau, Tuhan. Saya udah menghormati orang tua. Saya udah percaya dengan Engkau. Saya udah rajin gereja, rajin pelayanan. Tapi kok saya belum dapat apa-apa. Nah, di situ harusnya kita bertanya, apakah iman saya tetap tekun di hadapan Tuhan? Apakah saya hidup sesuai dengan apa yang sudah perintahkan dalam? Karena di dalam Alkitab ini Yesus mengatakan begini. Ya. Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu begitu tidak percaya? Kadang-kadang kita ikut Tuhan nih, tapi khawatir jalan terus. Kadang-kadang saya ikut Tuhan, tapi saya masih khawatir. Aduh, besok saya
makan apa, tugas saya masih belum kelar. Mengapa saya masih khawatir dengan akan hidup saya nanti tahun 2023 bagaimana? Kita sedang melayani raja di atas segala raja. Masakan ia meninggalkan kita? Kalau Yesus ada dalam hidup kita, kadang-kadang Yesus mengizinkan itu supaya kita merefleksikan diri bahwa hidup ini harus penuh dengan keberanian dan percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, ayo, apapun yang kamu rasakan tahun ini, percayalah bahwa ketika tahun 2023 Tuhan gantikan luar biasa. Kamu kehilangan pekerjaan, kamu sedang menantikan doa-doamu, ayo percaya saja, jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil, Lukas 1 ayat 37. Dan bagi kita orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Ketika kita sudah pasrah Tuhan, saya hanya berserah kepadamu Tuhan. Buatlah saya bangga dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Harusnya kita mengekspresikan iman itu. Iman itu harus bertumbuh dan bergerak ke depan. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan sudah bekerja nih, tapi tidak bertindak. Pernah nggak dengar cerita tentang Petrus? Sudah semalaman Tuhan kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Percaya atau tidak, Petrus semasa dari kecilnya udah hidup di danau, udah berteman dengan lautan. Masakan dia tidak mendapatkan ikan yang satu malam. Tapi ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu. Baik Turu, baik Guru, baik Tuhan, aku akan tebarkan. Ketika dia menebarkan, apa yang dia dapat? Ikan. Kadang-kadang Tuhan sudah kasih kita jalan keluar nih. Tuhan kadang-kadang sudah kasih kita petunjuk nih. Oh, kamu harus begini. Tapi kadang-kadang kita tidak mau bekerja. Tidak mau. Iman itu harus berimpak, harus maju. Tidak hanya stuck bahwa saya beriman kepada Tuhan. Udah. Kalau firman Tuhan, kalau kita tidak baca pun, kita tidak akan beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada, Yesus itu ada. Dari mana kamu tahu? Kalau kamu tidak baca firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan sering terjadi dalam hidup saya ini? Kesedihan, kebahagiaan. Tuhan izinkan karena ada maksud dan tujuan. Bukan hanya sekedar, emang Tuhan gak ada kerjaan? Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Jadi teman-teman, apapun yang kamu alami dalam hidupmu, kau masih bertanya, engkau masih mencari jawaban. Mungkin jawabannya adalah kamu takut. Kamu kurang percaya. Ayo teman-teman. Akhir-akhir ini dunia ini menawarkan hal yang begitu dahsyat, yang begitu kita tidak akan terpikirkan. Yang kadang-kadang membuat kita tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi ingat bahwa firman ini ya dan amin. Dia adalah alfa dan omega. Dan tidak akan pernah berubah. Bahkan dia akan berimpak. Dan remanya dalam Tuhan. Kalau kau masih bertanya, mencari jawaban. Jawaban hanya Alkitab dan hanya Tuhan yang bisa menjawab semuanya. Ayo teman-teman, dimanapun kalian berada. Tuhan sedang merancangkan segala sesuatunya dalam kehidupanmu. Dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Tugas kita apa? Jangan takut. Jangan takut dan percaya, ini adalah kata yang sangat populer di dalam Alkitab ini. Di dalam perjanjian baru ini sangat menuliskan banyak. Jangan takut,
Percaya saja, jangan takut, percaya saja. Karena apa? Tuhan sudah janjikan segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, ayo semangat menjalani hidup ini. Dan kalau Tuhan sudah mengizinkan itu, jangan bertanya, tetapi kuatkan imanmu. Jangan tidak pernah takut dan gentar. Karena hidup kita bukan karena melihat, namun percaya. Engkau belum melihat hasilnya, engkau belum melihat jawabannya, tapi percayalah. Suatu saat nanti kita akan menikmati doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Inilah yang dapat saya bagikan bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Kesimpulannya apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu alami, entah itu kebahagiaan, kesedihan, kehilangan, dan bahkan segala macam yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Percaya saja dan jangan takut. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, bukan kecelakaan maut apapun. Dan ketika Tuhan mencobai kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Karena apa? Kita sudah menaruh hidup kita, kepercayaan kita, kekhawatiran, ketakutan kita di dalam firman Tuhan melalui Yesus Kristus. Saya ajak kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami imani dan percaya Bapa bahwa semuanya atas dasar izin-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Teman-teman dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menolong, menyertai teman-teman Next Gen dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang runtuh Tuhan angkat mereka, bangkitkan semangat mereka, supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan mereka percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Dengar dan sambut akan doa hamba-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, demikianlah hari ini kita berjumpa. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.